warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi dari kelompok 5 Al-Quran Hadis. Di sini akan mempresentasikan tentang LKPD 1. Nah, sebelum kami mempresentasikannya terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan siapa sih anggota-anggota saya. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu lalu Maulana Azmi Kipari sebagai ketua. Kemudian adalah sekretaris saya, yaitu adalah Khaliza Khalnisa Fiddin. Kemudian yang ketiga yaitu ada Sabri Fai, yang keempat Yun Ahyani, yang kelima Riatul Hikmah, dan yang keenam Baik Galing Girano Septia. Oke, sebelum kami mempresentasikannya, saya akan menjelaskan dulu apa sih bagian-bagian mereka yang akan mereka presentasikan atau mereka jelaskan dalam video ini. Di bagian Murotal Tartil membaca Al-Quran dengan terjemahannya itu akan disampaikan tadi dibacakan oleh sahabat kami yaitu Sabri Fai. Kemudian bagian tajwid itu saya sendiri dan Galing. Kemudian yang bagian terjemahan itu Rizatul Hikmah, Khaliza, dan Yun Ahyani. Nah, sebelum kami mempresentasikannya, saya sebagai ketua akan mewakili di kelompok ini dengan kita semua yang menyaksikan ini mengawalinya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Telah timbul berbagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh mereka, karena Allah hendak merasakan sebagian dari balasan perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu, yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Oke, lanjut ke bagian saya, yaitu tentang menjelaskan tentang hukum tajwid. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tajwid yang di LKPD 1, potongan ayat atau sebagian ayat dari Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Di situ ada 6 bagian ayat atau 6 ayat. 6 bukan 6 ayat tapi 6 bagian ayat dari Quran Surah Ar-Rum yang mengandung hukum tajwid. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 saja, yaitu ada min qob, fanzuru, dan ardi. Oke. Di ketiga bacaan ini atau potongan dari bagian dari potongan ayat Quran Surah Rum ini terdapat 2 hukum bacaan. Yang pertama ikhfa hakiki dan alif lam qamariyah atau yang dikenal dengan izhar qamariyah. Oke. Yang pertama min qabl dan fangzuru itu masuknya kemana? Itu masuknya ke ikhfa hakiki. Kenapa bisa gitu? Karena pengertian atau definisi dari ikhfa hakiki itu sendiri adalah hukum bacaan apabila ada nun mati atau tanwin, dia ketemu dengan 15 huruf. Apa aja yang 15 hurufnya? Yaitu ada ta, sa, ja, da, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, dan ka. Ya, itu 15 huruf. Bagaimana cara membacanya? Dengan cara dengung. Dengan cara mendengungkan itu 2 harokat. Ikhfa hakiki itu menyamarkan. Kita menyamarkan atau menghilangkan huruf nunnya. Jadi nunnya itu dibaca samar gitu. Min qaul fanzuru. Nah, kayak gitu. Dibaca 2 harokat min qaul fanzuru. Nah, kemudian di sana pula ada hukum izhar qabariyah atau dikenal dengan alif lam qabariyah, yaitu ardi, fil ardi. Nah, kenapa bisa tersebut? Karena di sana ada huruf lam bertemu dengan huruf a, alif. Apa sih definisinya?
dari tersebut definisinya adalah apabila ada alif lam bertemu dengan 15 huruf, yaitu kalau nggak salah ada a, ba, ja, ha, kha, a, go, fa, ko, ka, mim, wau, ha, ya atau wahaya dan hamzah. Nah, di sana terdapat alif lam bertemu dengan hamzah. Nah, atau ya bertemu dengan hamzah itu ardi. Nah, hukum bacaannya maka itu adalah izhar qamariyah. Gimana cara membacanya? Izhar, yaitu terang dan jelas. Jadi cara membaca alif lamnya yang difokuskan adalah alif lamnya. Jadi cara membacanya adalah dengan cara terang dan jelas. Jadi alif lamnya dibaca dengan terang, yaitu fil ardi. Jadi dibaca dengan terang, yaitu fil ardi. Alif lamnya dibaca dengan terang. Nah, itu kalau izhar qamariyah. Nah, nanti ada lawannya yaitu idgham samsiyah. Nah, oleh karena itu di situ ada dua pembacaan kesimpulannya. Yang pertama ada ikhfa hakiki. Apabila nun mati bertemu dengan 15 huruf yang tadi yaitu tasa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fakoka, ngurus huruf yang tadi. Jadi dibaca dengan dengung, itu menyamarkan. Dengan baca dengan dengung dan didengungkan itu 2 harokat. Ya. Kalau izhar qamariyah itu dibaca dengan cara apa? Dengan terang dan jelas. Nah, namanya izhar, terang dan jelas. Kemudian qamariyah yaitu bulan. Bulan aja kan kalau malam hari kelihatan terang. Jadinya harus dibaca juga dengan terang. Gitu. Qamariyah itu. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf a, ba, ja, ha, kha, kemudian ada ain, goen, fa, ko, kaf, terus ada juga waw, hawaya dan hamzah sana, maka akan dibaca alif lamnya akan dibaca terang, ya, akan dibaca terang. Itulah yang saya sampaikan. Sekian, selamat menyaksikan video selanjutnya. Di sini bagian saya ialah menjelaskan hukum bacaan dari potongan ayat yang terdapat pada surah Ar-Rum ayat 41, dan yang pertama itu ialah ID. Hukum bacaannya ialah madlin karena ada alif lam, alif atau hamzah yang bertemu dengan ya. Terus yang kedua itu yuziko, itu hukum bacaannya matabi'i karena ada kasroh sebelum ya. Dan yang ketiga itu adalah annas, itu hukum bacanya idgham syamsiah karena alif lamnya itu enggak dibunyikan atau enggak disuarakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menerjemahkan arti dari yang LKPD 1. Yang pertama, kasabat itu artinya berbuat. Terus ID itu yang berasal dari kata yadi yang artinya tangan. Ya, terus yang selanjutnya yazkohum artinya menimpakan kepada mereka. Sedangkan yang terakhir yarjiun itu berasal dari kata roja'a yang artinya pulang. Sekian. Saya akan mengartikan beberapa mufradat dari LKPD 1. Di antaranya ada al-fasad yang artinya kerusakan, ada zuharo yang artinya telah nampak, dan ada juga al-bari yang artinya daratan, dan yang terakhir itu ada al-bahri yang artinya lautan. Sekian. Saya akan mengartikan kosakata yang ada di LKPD 1. Yang pertama itu siru, yang artinya berjalanlah kamu, yang dimana kata dasar siru ini berasal dari kata saro yang artinya berjalan. Yang kedua itu aksaruhum, yang artinya itu kebanyakan, dimana kata dasar dari aksaruhum ini berasal dari kata kasirun yang artinya banyak. Nah, yang ketiga ini fanzuru yang artinya maka lihatlah, yang dimana kata fanzuru ini berasal dari kata nazoro yang artinya melihat. Nah, yang keempat ini liyuzikohom yang artinya menimpakan kepada mereka. Sekian dari kami yaitu kelompok 5 tim Al-Quran Hadis tentang LKPD 1. Kami mohon maaf apabila di video ini kami masih kurang pemahaman atau masih ada salah-salah kata karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.